Bicara yang sangat luar biasa. Yang terhormat kepada Ibu Lilis Dwi Farida Eskom Eng selaku pembina Forum Asisten Universitas Amikom Yogyakarta. Yang terhormat juga kepada pemateri yang sangat luar biasa, yaitu ada Mas Gali Pratama sebagai COO dan juga co-founder dari Build with Angga atau yang biasanya disebut dengan BWA ya. Dan juga yang terhormat kepada tim Build with Angga yang mungkin join di sini. Yang saya banggakan kepada seluruh teman-teman panitia yang menyelenggarakan acara pada webinar malam hari ini dan peserta webinar dimanapun kalian berada. Baik, saya ucapkan selamat datang di acara webinar Forum Asisten Universitas Amikom Yogyakarta dengan mengangkat topik pembahasan yaitu How to Build Your Personal Branding. Nah, saya lihat di sini pesertanya ada 140 ya, lumayan banyak sekali. Dan karena pendaftarannya dibuka secara umum, boleh dong dari teman-teman di sini isi di kolom chat kira-kira kalian asalnya dari universitas mana atau instansi mana aja gitu. Jadi harapannya setelah webinar ini nanti kita bisa dapat channel atau relasi dari universitas lainnya seperti itu. Yuk silahkan, kira-kira ini ada universitas mana? Oke, Amikom ya. Ya, Amikom, Telkom University. Wah, oke. Ada universitas mana nih? Gunadarma. Waduh, banyak ya. UGM juga. Tarumanegara. Waduh, ini banyak ya ternyata. Wah, ini malam Jumat ya, malam Sabtu ya, bukan malam Minggu, tapi teman-teman udah meluangkan waktunya di weekend ini untuk ikut di webinar gitu ya. Oke, nah untuk ketentuan peserta webinarnya, silahkan dari panitia sudah mengirimkan virtual background-nya ya, bisa dipakai dengan open cam. Jadi nanti teman-teman selama acara bisa open cam gitu dan virtual background-nya dipakai dan silahkan di-mute dulu sebelum adanya sesi Q&A. Nah, sebelumnya juga saya mohon maaf ya karena tidak pakai virtual background nih. Karena saya kalau pakai virtual background wajah saya hilang, kepala hilang kan nggak mungkin ya webinar berlangsung nanti kalian ditemani sama MC tanpa kepala gitu. Oke, itu ya untuk ketentuan bagi pesertanya. Nah, sebelumnya juga izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dwi Rahmawati, selaku MC pada acara webinar malam hari ini yang akan menemani teman-teman. Jadi harapannya dari 150 ini jangan turun ya, tapi kalau bisa malah makin nambah gitu. Nah, sebelum acara dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan mengenai susunan acara webinar malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan-sambutan, yang ketiga ada FYI, Open Recruitment Assistant Praktikum, selanjutnya ada acara inti yang disusul dengan sesi Q&A, berikutnya ada FYI, Oprek Assistant Praktikum kembali, diikuti foto bersama, dan juga diakhiri dengan penutup, begitu. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu ada sambutan kepada Ibu Lilis Dwi Farida Eng. Mohon maaf, kami persilahkan. Monggo Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya di sini. Luar biasa ya, ini ada 200 peserta tapi dikurangi sekitar 44 gitu ya. Kurang 44 lagi tembus 200 gitu ya Mas Bagas dan teman-teman asisten yang lain. Baik, di sini mungkin saya mewakili dari pembina FA begitu ya. Sepertinya tadi saya sempat melihat ada bapak-bapak atau mungkin ibu yang lain. Yang terhormat mungkin di sini saya melihat ada Bapak Anggit, kalau tidak salah, ya betul. Selamat datang Bapak Anggit, selaku Kaprodi dari Sistem Informasi, dan sepertinya tadi juga ada Pak Agus ya, Pak Agus Purwanto. Ya, selamat datang juga selaku Kaprodi dari Teknologi Informasi. Mohon izin Pak Agus, Pak Anggit untuk ya ini dipaksa atau didapuk begitu sama teman-teman FA untuk membuka kegiatan ini, tetapi sebelumnya saya minta izin dulu kepada para senior gitu. Oke, baik. Ya, how to build your personal branding. Acara malam ini ya teman-teman. Anyway, ini gambar saya juga aman kan ya?
Sama seperti Aman, Bu. Mbak sama seperti Mbak Dwi Rahmawati tadi, saya khawatir juga gambar saya juga hilang begitu, tapi it's okay, aman. Alhamdulillah begitu. Oke, baik. Yang pertama saya sampaikan selamat datang kepada yang terhormat. Di sini ada Bapak atau Mas ya, tadi beberapa yang manggilnya Mas, tapi mungkin Bapak ya, Bapak Gali Pratama. Saya ucapkan selamat datang Bapak di acara webinar Halo. ya, How to Build Your Personal Branding ya. Sempat baca bahwa Pak Gali Pratama adalah owner Belajar Coding, kemudian founder dan co-founder dari apa? Bucu tangga. Build with Angga, Bu. Ya. BBA, BBA. Ya. Dan sepertinya ini ya banyak sekali ya ininya apa namanya startup dan kegiatannya begitu ya Bapak. Yang pasti untuk malam ini saya sampaikan selamat datang. Yang pertama itu kepada Pak Gali Pratama, kemudian tentu saja kepada teman-teman semuanya yang menjadi peserta di sini, saya ucapkan selamat datang, termasuk kepada FA sebagai penyelenggara kegiatan ini. Luar biasa ya, ini tadi sempat melihat ada banyak dari luar begitu, yang berarti tidak lagi hanya teman-teman Amikom saja, tetapi ternyata memang kegiatan ini bisa keluar dan akhirnya dihadiri oleh banyak teman-teman dari kampus lain gitu. Oke, yang pertama ini luar biasa ya webinarnya malam-malam. Ini saya nggak tahu nih, ini santai aja kali ya karena malam-malam tuh rasanya sudah ya udah malam gitu. Kayaknya kalau mau yang terlalu serius gitu, kok kayaknya sudah nggak asik lagi. Seperti Mbak Dwi Rahmawati tadi sampaikan, ini malam-malam, terus kemudian mungkin ya sudah aktivitasnya bukan malam minggu, tapi malam Sabtu menjelang weekend, begitu. Luar biasa ya, di masa pandemi ini, segala aktivitas kita menjadi berubah ya teman-teman. Aktivitas kita berubah semua yang biasanya mohon maaf, ini kayaknya ada suara-suara distraksi dari yang lain ya, semoga tidak mengganggu. Ya, pandemi ini membuat keadaan kita berubah dan kita diharuskan ya mengikuti keadaan ini gitu ya, berproses dengan keadaan ini dan menerima yang luar biasanya webinar seminar atau mungkin workshop, pelatihan dan lain-lain biasanya diselenggarakan di siang hari di suatu ruangan bersama-sama dengan adanya ya meja, kursi dan lain sebagainya termasuk snack. Malam ini kita harus di depan layar masing-masing gitu ya, dengan koneksi masing-masing di tempatnya masing-masing. Ya snacknya ada disediakan masing-masing atau mungkin ada di kiriman gitu Mas Bagas, saya nggak tahu. Tapi itulah luar biasanya gitu, karena kita memang ya dengan keadaan ini kita harus tetap bisa berjalan dan produktif gitu, termasuk kegiatan webinar ini. Yang pasti, yang pertama, selalu saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, jaga selalu kesehatan. Di sini pun saya seperti itu juga, walaupun teman-teman ada di berbagai tempat, mungkin di rumah atau di teras, di manapun juga gitu. Kalaupun di luar, tolong tetap jaga prokes gitu ya, jaga kesehatan. Karena ya di masa ini memang sedang luar biasa gitu ya. Nah, terkait dengan pandemi tadi, mau tidak mau kita semuanya, teman-teman, dosen, dan ya semuanya, berbagai pihak itu memang dituntut untuk tetap produktif gitu ya. Nah, saya yakin webinar ini juga salah satu bentuk produktivitas dari teman-teman FA untuk kembali gitu ya, kembali menggedor semangat yang mungkin sempat menurun karena aduh, online terus, kapan nih ketemunya gitu ya. Tapi nyatanya saya pikir tidak, ternyata kegiatan malam ini walaupun malam di tempat masing-masing dengan sajian snack masing-masing, teman-teman tetap bersemangat. Wah, udah menembus 165, 164 wah. Gitu kan. Berarti di sini saya yakin teman-teman semuanya memiliki semangat yang sama untuk tetap produktif walaupun keadaannya seperti ini. Karena memang saya yakin teman-teman semuanya ini memang memiliki semangat gitu ya, memiliki
sebetulnya masing-masing orang pasti memiliki potensi, ya kan, memiliki potensi, tetapi mungkin keadaan yang akhirnya terjadi seperti ini mungkin sedikit ngerem atau bahkan menghambat gitu. Nah, kali inilah, di kesempatan inilah, di malam inilah, akhirnya teman-teman akan bertemu dengan Mas Galih atau Pak Galih tadi ya, untuk kembali, ya, potensinya mungkin akan tergali dengan kegiatan ini, dan dipaksa untuk dimunculkan gitu ya. Yang pasti ini adalah kesempatan yang akan bisa teman-teman manfaatkan karena bertemu dengan orang hebat, dan di sini rekan-rekan yang hebat yang nantinya tadi seperti Mbak Diramawati sampaikan bisa berkenalan dengan banyak teman-teman bahkan di luar Amikom, ya disinilah tempatnya. Pada akhirnya kegiatan online ini memberikan kesempatan kita untuk menambah koneksi, ya kan, bertemu dengan orang baru, kemudian membuat kesempatan baru, dan terakhir ketika sudah ada kesempatan, tolong jaga kepercayaan itu. Supaya tidak berpanjang lebar ya, nanti kelamaan di saya gitu. Yang pasti itu tadi, jaga terus semangatnya, jaga kondisinya, saya selalu berpesan itu, pokoknya teman-teman tetap sehat dan bahagia gitu ya. Terus kemudian kalau ada kesempatan, coba aja dulu ya, coba aja dulu. Saya selalu pesan seperti itu, coba aja dulu. Karena sekarang saatnya untuk kontribusi dan kolaborasi. Sepertinya seperti itu saja, Mbak Dwi dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rida atas sambutan yang telah diberikan. Oke, jadi benar banget untuk teman-teman semuanya tetap stay safe and stay healthy ya. Dan juga kita doakan untuk semua teman-teman kita yang mungkin hari ini lagi sakit atau kurang enak badan, semoga segera pulih kembali. Seperti itu. Nah, berikutnya yaitu ada pengumuman atau FYI, yaitu ada open recruitment dari asisten Amikom ya, Asisten Praktikum Universitas Amikom Yogyakarta, yang mana kami memberikan webinar forum asisten ini dengan memberikan output yang mana adalah ketika teman-teman nanti bergabung menjadi salah satu asisten praktikum di forum asisten, nah nanti salah satunya kita bisa nge-build jadi personal branding itu sendiri. Nah, untuk pendaftaran sendiri sudah kita buka ya dari hari Rabu kemarin tanggal 28 Juni. Nah, ini kan umum ya informasinya. Apakah universitas luar bisa menjadi asisten praktikum? Oke, nah ini kalau ada yang bertanya seperti ini luar biasa sekali ya. Karena di sini kita ingin menjaring teman-teman Universitas Amikom Yogyakarta. Yuk kita sama-sama bergabung menjadi asisten praktikum. Jadi untuk pengumuman-pengumuman ini saya tujukan terkhusus. Nah, ini terkhusus untuk teman-teman dari Universitas Amikom Yogyakarta, gitu ya. Nah, untuk link pendaftarannya teman-teman bisa akses langsung di forumasisten.org.id gitu ya. Teman-teman panitia nanti boleh kirim atau lampirkan linknya di kolom chat. Nanti teman-teman silahkan habis ini langsung daftar gitu ya. Nah, supaya tetap up to date dengan informasi-informasi dari kami, teman-teman juga dipersilahkan untuk follow Instagram kami di @forumasisten. Seperti itu. Nah, di sini juga untuk teman-teman para hunter door prize, yuk merapat, silahkan disimak ya penjelasan dari saya. Jadi ini akan ada ketentuan untuk 5 orang yang mendapatkan door prize menarik dari kita, yang mana terbagi menjadi 2. Ingat-ingat ya, biasanya untuk yang door prize hunter langsung mantengnya nih. Jadi nanti kita akan memilih 3 penanya terbaik. Jadi nanti akan difilter ya. Jadi pasti nih aku yakin pertanyaan yang teman-teman berikan kepada dosen online yang bisa diulang ini pasti akan banyak. Nah, nanti akan panitia filter. Dan juga untuk 2 orangnya lagi untuk yang malam hari ini itu bikin story di Instagram gitu ya. Silahkan nih acara inti nanti bakal dimulai, teman-teman boleh screenshot atau foto, bikin caption semenarik mungkin, dan yang paling penting jangan lupa untuk tag Instagram kami @forumasisten, terus di tag juga Build with Angga, nah siapa tahu di repost nih ya sama Build with Angga, dan juga ke pembicara kita yang sangat luar biasa, kepada Mas Galih Pratama gitu ya. Silahkan nanti di tag, bikin captionnya semenarik mungkin gitu. Nah, untuk pengumumannya nanti akan saya infokan di akhir acara seperti itu. Nah, pada malam hari ini saya nggak sendiri dong. Saya akan ditemani oleh moderator nanti yang akan memandu acara intinya, yaitu ada Mas Ananda Fikri. Halo Mas Ananda Fikri. Apa biasa Mas Afi nih? Halo Mbak Dwi.
Selamat Oke, malam, halo. apa kabar? Halo Mas Afi, lihat nih pesertanya ternyata tembus dari 150 nih ya. Jadi gimana nih perasaannya nih kira-kira? Luar Sebagai panitia. biasa sekali, 170-an ke atas ya teman-teman ya. Mungkin melihat status jumlah peserta kali ini, antusias teman-teman luar biasa pengen belajar ya dengan tema yang istilahnya luar biasa masih hype-nya sekarang itu terkait personal branding. Mungkin teman-teman sangat apa ya, pengen gimana caranya jadi terkenal gitu ya. Istilahnya gitu Mbak Dewi ya. Betul. Oke, salah satu manfaat dari personal branding itu adalah ketika kita terjun di dunia kerja, itu kita bisa cantumkan tuh kira-kira value kita apa gitu ya Mas Afi ya? Bener banget Mbak, jadi bisa bikin lebih mudah lah buat para HR-HR itu nyari seseorang yang cocok buat perusahaan mereka gitu ya Mbak ya. Ya benar banget. Jadi di sini untuk teman-teman peserta nanti harapannya setelah nanti join webinar ini udah tahu gambarannya. Aku kira-kira ingin menjual value atau nge-branding personalnya aku tuh seperti apa. Kira-kira kalau Mas Afi ini personal brandingnya apa nih kira-kira nih? Wah, kalau saya belum tahu nih, soalnya kan saya juga personal branding belajar upload apa yang jadi karya saya dulu aja deh. Untuk urusan di touch sama teman-teman di luar sana belakangan gitu sih Mbak. Kalau Mbak Dwi gimana nih? Oke, ya jadi yang penting kita kalau ingin nge-branding personal kita tuh nggak perlu dengerin mungkin komentar-komentar negatif dari luar ya. Yang penting kalau dari kita fokus dulu aja. Passionnya di sini. Mari kita kembangkan value yang ada di dalam diri kita. Gitu. Jadi biar gampang nih. Misalkan sekarang aku baru kenalan sama Mas Afi, terus Mas Afi humble nih sama saya. Nah itu juga salah satu value. Nah, nanti saya gampang ingatnya. Misal ada yang bilang, itu loh Mas Afi. Nah, saya gampang ingatnya dengan, oh Mas Afi yang humble itu ya. Nah, itu salah satu bentuk personal branding dari seseorang. Seperti itu ya Mas Afi? Bener banget Mbak Dwi. Oke, mungkin kita langsung aja ya teman-teman, udah nggak sabar nih buat masuk ke materi. Iya. Yap, langsung saja ya waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Mas Afi. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Selamat malam teman-teman, selamat datang di acara webinar Forum Asisten yang diselenggarakan oleh Forum Asisten Universitas Amikom Yogyakarta. Dan sekarang ini kita bakal ngebahas nih sesuatu tentang personal branding, di mana hal ini itu masih sangat hype terutama di masa-masa digital sekarang ini, dari tahun 2018 ke tahun 2021 sekarang ini. Teman-teman udah mulai banyak yang bikin YouTube, ada yang mulai banyak berlomba-lomba buat share-share ilmu, dan hal ini tuh juga bisa jadi sesuatu yang istilahnya mereka udah nemu jalan buat memanfaatkan dunia digital ini untuk branding diri mereka sendiri gitu. Oke, kebetulan ngomongin tentang personal branding, kita kedatangan salah satu pembicara yang dimana beliau adalah salah satu influencer yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Dwi, yaitu Mas Galih Pratama, yang dimana sebagai salah satu COO, ya, seorang CEO di startup bernama Buir with Angga, di mana Buir with Angga sendiri itu adalah sebuah startup yang memprovide untuk teman-teman bisa belajar menjadi seorang developer gitu teman-teman. Oh iya, selain itu Mas Galih Pratama juga adalah salah satu seorang konten kreator di YouTube, di mana ikoniknya pasti nggak beda jauh dong dengan startup yang beliau ciptakan, yaitu tentang developer, seputar developer dan programming gitu. Tapi kita nggak ngebahas tentang programmingnya ya, tapi kita bakal ngebahas tentang gimana sih terkait personal brandingnya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi acara, mungkin teman-teman sudah ada di kolom komentar ya, di kolom chat terkait Q&A. Teman-teman silakan drop pertanyaan dulu terkait Q&A. Siapa tahu ketika di materi itu ada pertanyaan, silakan drop dulu dan kita bakal mengambil 3 terbaik dari pertanyaan teman-teman yang nantinya bakal dimenangkan terus prize-nya. Dan jangan lupa buat ngedrop juga nama lengkap kalian di setiap pertanyaan, karena jangan anonimus ya, jangan anonimus, karena biar kita bisa mudah untuk mengenalinya gitu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, saya sapa dulu pertama. Halo, selamat malam Mas Galih Pratama. Halo, ya, selamat malam. Iya, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Kemarin sih ya sempat kena ini juga, cuman alhamdulillah udah sehat lagi. Alhamdulillah, tetap stay safe ya Mas Galih ya. Ya, Di sana masih kondisinya naik-naiknya nih. ya. Terutama. Oke, Mas Galih, sudah siap Mas buat memaparkan materinya terkait personal branding nih? Kebetulan teman-teman juga antusias banget sekarang ini. Mungkin ada yang masih jadi bisa dikatakan pemuda tersesat, tapi tersesatnya itu dalam hal mereka
bingung, mereka pengen memanfaatkan dunia digital tapi kayak mana caranya, kayak mana mulainya, karena mereka banyak yang zaman sekarang itu kan lebih banyak yang selalu insecure ketika mereka pengen do action ya Mas ya. Nah mungkin dapat ilmu-ilmu dari Mas Gary ini teman-teman udah bisa mulai percaya diri, semakin dapat bibit-bibit baru lagi buat membrandingkan diri mereka sendiri. Oke Mas Gali, monggo dipersilakan untuk memaparkan materinya. Oke teman-teman, bentar ya, aku sekarang share screen dulu. Oke. Udah masuk ininya? Sudah Mas? Sudah ya, bentar ya. Oke, sekarang present mana? Oke nih. Oke, semuanya masuk ya teman-teman ya. Oke, saya coba mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman di sini. Terima kasih ya buat teman-teman di sini yang udah join dan udah dipercaya juga untuk membawakan acara di webinar ini. Oke, sekarang saya mulai aja buat teman-teman. Jadi saya di sini akan bawa materi how to build your personal branding atau cara membangun personal brandingmu. Nah, perkenalkan, nama saya Gali Pratama. Saya sebagai CEO di Bulu Tangga dan sekarang juga menjadi owner di Belajar Coding. Nih ya. Dan saya juga sudah bekerja di beberapa startup ya. Mungkin buat teman-teman mungkin kalau ada yang domisilinya Bandung beberapa atau Jakarta, mungkin tahu beberapa startup di bagian sini. Oke, jadi sebelumnya mungkin sebelum kita mulai ke materi, kita mau pertanyaan dulu nih. Sebenarnya personal branding itu apa sih? Jadi kan banyak teman-teman mungkin yang bertanya gitu, apakah banyak-banyakan follower atau bagaimana, atau misalnya kita harus punya konten TikTok dengan viewersnya 1 juta atau masuk FYP gitu. Kan kita nggak tahu nih, kadang-kadang blur gitu. Personal branding tuh tujuan akhirnya seperti apa gitu. Nah ini saya menunjukin gini bukan berarti saya nggak suka ya. Ini saya pakai contoh aja kali ya. Buat teman-teman mungkin ada yang beberapa yang follow juga. Nah ini juga mungkin ada beberapa konten-konten yang mungkin teman-teman tahu lah ya lagi rame gitu. Apalagi di pandemi kayak gini, konten-konten kayak Reels, TikTok, dan yang lain-lain ini lagi rame banget gitu. Nah jadi personal branding itu bukan banyak-banyakan followers, bukan banyak-banyakan viewers, bukan. Jadi semuanya itu adalah bentar, sorry. Jadi semuanya itu bukan tentang followers ya. Jadi personal branding itu adalah show the public who you are. Jadi kalian tuh menunjukkan diri kalian itu seperti apa gitu. Jadi mungkin buat teman-teman bahasa kasarnya adalah pencitraan in the good way gitu. Jadi ya memang gitu kalau personal branding itu adalah suatu pencitraan dari diri kalian sendiri. Tapi pencitraan yang kalian buat itu adalah yang memang bagus gitu dan kalian juga bisa menjadi role model atau mendidik orang lain gitu. Jadi personal branding itu adalah seperti itu. Nah, jadi mungkin saya di sini ngobrolnya di konteks lebih ke karir aja kali ya personal branding-nya, karena ya di sini kan mungkin buat teman-teman mahasiswa dan teman-teman yang lainnya juga apa sih bisa dibilang memang mungkin kepakainya personal branding itu untuk mencari pekerjaan atau mencari rezeki lah ya. Jadi personal branding ini bisa kamu pakai untuk promosi dirimu untuk karir yang ingin kamu capai nih. Misalnya kamu sebagai entrepreneur, writer, content creator, graphic designer, programmer, UI UX, atau jadi musisi atau yang lain gitulah. Mungkin bisa jadi apa sih namanya interior designer, itu bisa jadi gitu. Jadi nggak terbatas pada kayak misalnya oh jadi developer doang gitu untuk personal branding atau menjadi artis gitu. Nggak. Jadi semua pekerjaan tuh bisa kalian gali gitu. Jadi kayak misalnya nih kalian pengen jadi role model untuk sebagai apa ya musisi gitu. Itu udah banyak. Kalau kayak pengen juga jadi entrepreneur itu juga teman-teman bisa gitu. Nah, buat teman-teman mungkin pengen tahu gitu gimana sih caranya membangun sebuah personal branding, ya mungkin teman-teman mahasiswa kayak kadang-kadang kan masih bingung gitu apakah saya harus bikin TikTok terus atau kayak gimana gitu. Nah, beberapa dan kondisi seperti ini juga kita di pandemi lah ya. Teman-teman tahu kan kita mau keluar juga susah dan beberapa teman-teman kita juga ya mungkin circle kalian juga ada yang beberapa yang kena ya di mana-mana dan yang mengharuskan kita harus kerja dari rumah, semuanya konten bikinnya dari rumah, belajar dari rumah. Tapi ini nggak menutup kemungkinan untuk kalian bisa berkembang ya. Jadi apalagi masa era digital kayak gini tuh
teman-teman udah nggak ada yang namanya batas batas offline, kayak misalnya kalian nggak kemana-mana, kalian nggak terkenal, nggak. Kalau sekarang tuh yang penting modalnya HP, modalnya internet, kalian udah bisa kerja dan ya membuat sesuatu lah ya, dari rumah pun juga bisa. Jadi di sini ada 4 poin ya yang mungkin saya pinpoint aja untuk membangun sebuah personal branding itu. Yang pertama adalah discover, find your true self. Jadi intinya adalah discover ini adalah jadi kalian harus tahu dulu kalian itu apa gitu. Jadi kalian mau nge-branding diri sendiri, tapi kalian nggak tahu nih tujuan utama kalian nge-branding itu seperti apa. Itu pertama, discover. Kedua, create. Jadi make your own brand toolkit. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu kalian itu seperti apa, nah kalian bisa maksudnya tuh membuat sesuatu atau konten dan yang lain-lainnya. Ketiga, communicate. Nah, kamu munculkan dirimu di luar sana gitu, atau show yourself to the world gitu. Dan terakhir adalah maintain, keep your personal brand exist. Intinya kalian harus maintenance konten yang udah kalian buat. Nah, saya akan bahas satu-satu secara detailnya. Pertama adalah discover, find your true self. Nah, jadi buat teman-teman gitu ya, kan kalau misalnya kalian ingin menjadi suatu mungkin public figure, atau pengen dikenal sama orang, kayak misalnya oh si A ini atau oh si Galih ini jadi developer Laravel yang keren ya, mungkin kayak gitu. Nah, itu tergantung dari kalian juga, kalian ingin membranding image kalian seperti apa gitu, bisa jadi developer, desainer, ataupun yang lainnya. Nah, sebelum kalian ingin menjadi seperti itu, kalian harus tahu dulu diri kalian itu seperti apa gitu. Nah, diri kalian kan berarti termasuk skill, termasuk soft skill, dan lain-lainnya. Dan hal-hal seperti itu bisa kita kembangkan gitu. Jadi, teman-teman bisa juga belajar dari kelas online atau latihan. Mungkin kalau teman-teman yang jadi ya biasa di gym gitu, fitness gitu, bisa aja gitu. Atau kalau misalnya teman-temannya developer, ya pastilah belajarnya kalau nggak ngoding, baca-baca di Google, belajar kelas online, atau dari belajar dari pengalaman orang lain gitu, atau mentor, atau orang-orang yang kalian kenal, yang kalian segani, yang kalian ajak ngobrol gitu. Jadi nggak terbatas pada ini aja gitu. Nah, itu juga buat teman-teman juga kalau misalnya pengen belajar ya seputaran developer, di kita juga ada gitu kalau misalnya teman-teman belajar. Dan ini juga nggak semuanya bayar, teman-teman juga bisa belajar secara gratis juga di sini. Atau misalnya teman-teman punya referensi yang lain kayak YouTube, atau misalnya podcast-podcast gitu juga boleh banget lah. Intinya kalian cari skill yang memang kalian butuhkan. Nah, pertama itu. Dan yang kedua adalah be honest to yourself. Jadi bangun citra diri yang memang benar-benar kamu banget, bukan pencitraan yang dibikin-bikin. Nah, di kita itu ya, nggak cuma di Indonesia ya, di semua negara atau di dunia lah ya. Kebanyakan memang orang tuh banyak yang terkenal, yang personal branding, wah bagus nih, kayaknya keren banget gitu, istilahnya bisa dibilang, wow orang ini hebat, kayak bisa dibilang keren banget. Tapi sebenarnya diri dia tuh nggak seperti itu gitu. Jadi itu cuman bungkusnya aja, image big buatannya dia. Nah, itu hal-hal yang bisa membuat nantinya personal brandingnya akan rusak gitu. Jadi poin yang paling penting untuk memulai itu kalian harus honest dulu ke diri kalian sendiri. Ya kalau misalnya kalian orangnya seperti ini, ya udah kalian katakan bahwa saya seperti ini gitu. Misalnya, oh saya bisa ngajar tapi saya nggak bisa ngasih rekomendasi yang bagus, atau misalnya apa gitu. Ya udah kalian pahami diri kalian sendiri, dan kalian dari diri kalian sendiri gitu. Nah, nanti kelebihannya kalian coba gali lagi dan menjadi satu titik kuat saat kalian melakukan personal branding gitu. Oke, poin kedua adalah create, make your own brand toolkit. Mungkin teman-teman di sini toolkit apaan? Emang saya mau bikin mau bikin project gitu. Enggak, jadi create itu intinya kalian membangun membangun dari si kontennya. Nah, pertama-tama tentunya teman-teman harus bikin channel kalian sendiri gitu. Nah, ini banyak ya, kalau kalian di masa sekarang kayaknya udah nggak harus kayak kita ajarin lah ya untuk cara bikin TikTok kayak gimana, cara bikin YouTube kayak gimana, teman-teman pasti udah punya gitu. Jadi kalian bikin channel sendiri, bisa dari TikTok, YouTube, bikin web sendiri, atau manfaatkan platform ya kayak Instagram. Mungkin kalau misalnya kalian kayak di podcast juga bisa juga di Spotify gitu. Nah, kalian tuh bangun dan coba maintenance sesuaikan dengan market yang kalian target nih. Misalnya nih, orang-orang developer kan biasanya sukanya nonton YouTube, terus sukanya baca website, terus mungkin ada beberapa juga yang ada di TikTok gitu. Nah, berarti kalian bikin di channel sana gitu. Nah, kalau misalnya kalian nargetin ke orang yang sesuai, nanti juga orang-orang akan mengunjungi kalian gitu. Kalau misalnya kalian nanti ingin nge-personal branding Instagram atau sosmed kalian sebagai
influencer atau nantinya mungkin sebagai mentor gitu. Ya intinya kalian pilih channel yang memang sesuai gitu. Jadi jangan sampai kalian bikin apa ya konten yang mungkin nggak relevan di TikTok tuh, tapi kalian bikinnya di TikTok gitu, nggak akan rame gitu. Kalau mungkin bisa lebih cocoknya ditaruhnya di YouTube kayak tutorial 10 menit kan nggak mungkin di TikTok kan orang juga males gitu kan. Nah itu ya. Lalu selanjutnya kalian bangun brand guideline untuk kalian sendiri gitu. Jadi buat teman-teman nih ya, kalau misalnya udah tahu nih saya tuh kelebihannya di mana, saya punya skill setnya seperti apa. Nah kalian mulai nih bikin guideline untuk konten kalian ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman di sini bisa dibilang apa ya, pengen personal branding, oh saya pengen menjadi mentor dari developer Laravel, contohnya saya kali ya gitu ya. Berarti saya bikin konten yang relevan dengan yang memang saya kuasai gitu. Berarti tipe kontennya adalah video atau podcast. Nah contohnya nih ya, saya contohkan dari diri saya sendiri aja. Karena saya tujuan utama akhir saya menjadi mentor dan menjadi mentor atau pengajar lah ya, pengajar coding Laravel, PHP atau yang lainnya, maka konten yang saya buat adalah video. Nah, video itu saya buat dalam bentuk tutorial yang bisa ditonton oleh teman-teman mungkin di BWA ada, di YouTube ada gitu. Yang kalian tentuin gitu. Mungkin kalau saya sendiri sebagai developer ngajarin via podcast itu mungkin nggak cocok gitu, tapi bisa jadi dari video bisa. Dan bisa juga mungkin dari artikel gitu. Pertama itu. Nomor kedua adalah niche. Niche itu bisa dibilang apa ya? Jadi satu fokus mungkinnya kalau yang kalian ingin targetin gitu. Saya lupa bahasa Indonesianya apa. Tapi intinya itu niche itu jadi satu fokus tema yang akan kalian ambil dalam personal branding tersebut. Berarti di sini saya kasusnya adalah sebagai developer, artinya niche saya adalah coding gitu. Nah, kalian kalau misalnya mau membangun personal branding itu harus fokus gitu. Jadi jangan terlalu general juga. Kalau misalnya memang kalian fokusnya di coding, ya jangan bahas-bahas tentang fotografi atau yang lain. Mungkin sesekali nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin kalian fokus apa yang kalian kuasai gitu. Terus mungkin buat teman-teman di poin ketiga ini catchphrase yang mudah diingat oleh audiens. Nah mungkin teman-teman kalau suka lihat kayak influencer atau yang di IG kayak gitu-gitu, pasti ada cara ngomongnya dia itu kayak gimana, terus tiap video itu di depannya kayak gimana. Nah hal-hal seperti itu yang kalian harus perhatiin gitu kalau misalnya kalian ingin membangun personal branding gitu. Ya kalian bisa aja sih kayak misalnya gini tiap di akhir video baru bilang hi guys gitu. Nah itu tergantung dari kalian atau misalnya dari cara ngajarin kalian caranya misalnya kayak saya nih bawain presentasi seperti ini dengan intonasi santai nggak serius. Nah bisa jadi hal-hal seperti itu yang kalian harus perhatikan kalau misalnya nanti kalian ingin melakukan personal branding gitu. Oke, lalu poin ketiga adalah communicate, yaitu show yourself to the world. Artinya ya kalian tunjukin nih kalau kalian tuh ada gitu. Kalian tuh nggak cuma di dalam kamar doang, makan, nonton YouTube, Netflix kan, lalu ngemil gitu. Ininya kalian tampilin nih skill kalian. Jadi memang kalian tuh, oh ya memang kalian punya skill itu gitu. Biar orang-orang tahu gitu. Nah, salah satunya adalah bagikan ilmu-ilmu kepada orang lain. Nah, salah satu contohnya adalah yang saya sedang bawakan ini. Jadi saya bawain presentasi seperti ini, personal branding. Nah, beberapa kemarin juga saya sempat bawain acara tentang developer karena memang niche saya adalah programmer dan developer, maka saya banyaknya bawain acaranya ke kayak ini ya, kayak misalnya bagaimana sih bikin project Laravel yang bagus atau gimana cara jadi developer di era new normal. Jadi hal-hal yang seperti itu yang memang relevan gitu. Ya mungkin sesekali kayak saya bawain presentasi kayak gini tentang personal branding. Karena mungkin bisa jadi saya bahasnya tentang yang fokus ke developer. Nah, contohnya kayak yang di sini. Ini sebenarnya juga kayak personal branding juga gitu, tapi fokusnya ke developer. Kalau yang sekarang ini yang general. Lalu kedua, mungkin kalian bisa juga lewat TikTok atau Reels yang lagi ramai sekarang gitu. Jadi di 60 detik atau 30 detik kalian bikin konten itu bisa kalian padetin untuk ngajarin orang gitu. Walaupun memang ngajarinnya nggak akan sebanyak kalian ngajarin 10 menit atau 1 jam gitu. Tapi setidaknya kalian tuh bikin konten yang memang bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, kenapa sih mungkin teman-teman bertanya, personal branding kenapa sih harus bikin konten? Sebenarnya nggak harus konten juga, cuman memang kalau di zaman sekarang ya kayak 2021 gini, orang tuh kan pasti banyak lihatnya tuh di sosial media konten kan, dan itu hal pertama yang orang akan lihat gitu.
Nah, baru kalian teman-teman kalau kontennya sudah ada, nanti orang lain akan melihat, oh skill dia seperti apa, keahlian dia seperti apa gitu. Nah, berarti nanti kalian tinggal kembangkan di situ aja gitu. Jadi kontennya ada, skill kalian udah ada, ya udah orang akan percaya dengan kalian. Ya, itu juga nanti mungkin akan kepakai juga di pekerjaan. Misalnya nih, kalian masuk ke kantor ini, ternyata HRD-nya tahu nih, oh Mas itu yang konten kreator developer di YouTube itu ya? Nah, kayak gitu kan. Nah, itu jadi salah satu nilai plus juga kan buat kalian untuk ngelamar atau misalnya kalian nanti bikin usaha sendiri gitu. Kalian udah dikenal oleh orang lain. Nah, buat teman-teman juga nggak apa-apa sih sebenarnya, boleh lah ya bikin sesekali kayak gini, karena ya nggak memungkiri lah kita juga stres gitu kan di pas pandemi kayak gini, serius-serius terus kerja terus gitu, tapi kita lupa sama kesehatan mental kita sendiri. Nggak apa-apa lah ya bikin sekali-sekali kayak gini, asal jangan keseringan aja gitu. Dan kita juga bisa bagikan ilmu-ilmu kepada orang lain. Nah, ini contohnya ini saya pas sebelum pandemi nih, saya kan sering ngajar juga ke acara-acara nih, zaman-zaman orang-orang masih bisa ngumpul banyak, numpuk seperti ini nih, saya kangen banget gitu. Nah, jadi kalian juga bisa bawain acara seperti ini atau misalnya kalian di dalam komunitas kalian sharing lah ya. Jadi mulai dari hal-hal kecil aja gitu. Nah, ini contohnya juga aktif pada komunitas. Nah, ini ya yang foto depan-depan kiri kanan ini juga sama setelah acara biasanya saya suka foto-foto terus ngumpul bareng gitu ya setelah acara komunitas. Jadi kalian nonton webinar kayak gini-gini jangan langsung pulang gitu. Kayak misalnya kalau seminar sih ya, kalau offline biasanya saya suka ngobrol dulu sama orang-orang yang udah ikut acara terus nanya ternyata mereka kerjanya di mana. Oh, mereka misalnya ternyata punya proyek yang ini. Nah, dengan ngobrol itu secara nggak langsung orang-orang akan mengenali kalian. Oh, ternyata kalian kerja di sini ya. Oh, ternyata ada relasinya gitu. Nah, nanti ke depannya juga orang-orang akan mengenali kalian gitu. Oh, si Galih nih yang memang yang biasa bawain acara webinar gitu kan, mungkin teman-teman juga suka ikut webinar saya terlalu sering ngajar di webinar juga gitu. Nah, itu salah satu contoh personal branding juga gitu. Nah, buat teman-teman juga kalau misalnya pengen yang online juga banyak gitu, Telegram, Facebook, atau macam-macam lah ya, nggak cuma di platform online kayak sosmed doang gitu, ada juga di forum-forum gitu kan, di website juga itu kalian bisa ikutin juga gitu. Intinya kalian keep in touch sama orang-orang yang memang stay relevan sama kalian gitu, dan kalian juga bisa up to date dengan informasi terkini di dalam komunitas kalian. Lalu yang ini adalah maintain, keep your personal brand exist, yaitu yang terakhir ya. Jadi intinya adalah, ini saya sebenarnya bisa bahas panjang ya, cuman intinya adalah konsistensi is the key gitu. Jadi semua hal yang kalian lakukan di bagian sini ya, nah yang kayak gini-gini, sebenarnya sederhana sih sebenarnya. Memang sih kalau untuk awal-awal berat gitu kayak, wah saya harus bawain acara, wah saya harus bikin konten, wah saya harus punya skill seperti ini. Memang sulit, tapi kalau misalnya nanti kalian sudah terbiasa, itu nanti akan enak gitu. Nah, untuk terbiasa itu adalah konsisten. Jadi kuncinya adalah konsisten. Kalau kalian nggak konsisten, nggak akan bisa sukses gitu. Dan small is better than none. Jadi lebih baik progres kecil. Jadi benar-benar ya mungkin ya, kayak sehari mungkin kayak luangin lah 10 menit atau 30 menit untuk ya mungkin bikin postingan atau ngembangin sesuatu yang related dengan personal branding kalian daripada nggak sama sekali gitu. Karena dengan progres satu kecil-kecil itu akan lebih baik daripada tidak ada progres sama sekali. Dan mungkin teman-teman juga ada yang bertanya, tipsnya apa nih Mas, triknya apa nih untuk bisa mengembangkan atau memaintain personal branding dengan baik. Nah, poin pertama adalah jangan jadikan uang sebagai tujuan utama. Ya kalau teman-teman ya pengen nyari duit ya wajar lah ya, saya juga nyari duit kok kayak gini-gini juga gitu maksudnya gitu ya. Kalau bisa bicara jujur kan. Tapi tujuan utamanya jangan jadikan uang dulu. Jadi kayak saya nih ngerasa nih kalau saya bawain webinar, saya ngajar, saya bikin tutorial, saya ngerasa jadi manfaat untuk orang lain, menjadi apa sih memberikan ilmu kepada orang-orang lain yang memang belum punya ilmunya gitu. Nah, jadi poin utama saya kenapa saya senang ngajar adalah di situ. Baru nanti uang menjadi bonus dari yang sudah kita lakukan gitu ya. Wajar lah ya usaha kita, hasil kerja keras kita itu adalah menjadi uang nanti pada akhirnya gitu. Tapi poin utamanya adalah jangan jadikan uang dulu pada fokus utamanya. Lalu kedua yang tadi saya sudah sempat bilang, ikut komunitas yang sesuai dengan kalian gitu ya, bisa di online platform atau bisa di offline, tapi kalau offline jangan dulu lah ya, udah masih pandemi soalnya lagi lockdown ya. PPKM jangan sengaja keluar kalau misalnya memang nggak benar-benar butuh gitu.
Lalu kita juga bisa belajar di berbagai sumber yang tadi saya mention juga di awal. Kalian bisa belajar dari video, buku, kelas gratis, kelas premium, googling, ya macam-macam lah ya. Mungkin kalian bisa investasikan uang jajan kalian untuk beli ilmu gitu. Jangan beli ini terus ya, makanan via ojek online terus ya, karena nanti duitnya habis gitu. Lumayan kan itu uang 100.000 kalau dibeliin kelas gitu kan bisa jadi duit lagi gitu. Kalau jadi beli makanan kan nanti keluarnya bukan duit kan. Oke, dan ini sih biasanya ini yang paling berpengaruh sih ya. Kalian cari mentor untuk menjadi role modelmu gitu dan sesuaikan dengan keahlian yang ingin kamu ambil. Misalnya saya sebagai developer, saya pengen nyari role model yang misalnya nih, oh si developer ini ternyata dia terkenal dan memberikan manfaat yang baik. Nah, saya ikutin mentornya tersebut gitu. Saya ikutin Instagramnya, saya ikutin misalnya saya liatin GitHub-nya. Kalau misalnya kan developer kan biasanya ngeliat di GitHub kan, oh dia udah bikin apa aja gitu. Nah, atau misalnya kalian ajak ngobrol, kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk ngajak ngobrol mentor tersebut gitu. Lalu selanjutnya adalah mulai dari hal kecil tapi konsisten. Ini sama yang tadi saya mention, jadi intinya kalian lebih baik melakukan hal kecil, nggak usah banyak-banyak lah, 10 menit, 30 menit, tapi tiap hari itu dilakukan gitu, daripada kalian ngerjain seharian tapi nanti nggak dikerjain lagi, sama aja bohong. Nah ini ya, poin satu lagi, konsisten, dan fokus. Karena ini kunci utamanya. Sebenarnya semuanya itu gampang ya, kayak misalnya bikin konten seperti itu semua bisa dipelajari. Tapi yang nggak bisa dipelajari, yang nggak bisa kalian, apa yang harus kalian tekunin itu adalah ini, konsisten dan fokus. Karena dengan poin ini adalah kalian bisa sukses gitu. Oke, itu aja sih yang bisa saya bawain tentang cara membangun personal branding atau cara membangun personal brandingmu. Mungkin ini bahasannya nggak terlalu berat kali ya, dan mungkin misalnya teman-teman yang pengen bertanya mungkin ya, dan ada yang nggak ke-cover di materi saya, bisa langsung aja nanti ditanya di Q&A. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya teman-teman. Oke, tadi paparan materi terkait personal branding nih dari Mas Gali pertama. Oh ya, ngomongin tentang personal branding di awal itu tadi saya nge-touch beberapa poin nih yang keren banget, yang unik. Kalau misalnya branding kita itu nggak ditentukan dengan oleh follower. Jadi saya keinget sama film di Netflix yang namanya Social Dilemma, Mas. Mas Gali pernah tahu film itu, Mas? Pernah nonton juga kok. Iya, kayak Social Dilemma di mana kita yang udah dikontrol sama dunia digital. Nah, di situ kita terinfluence terkait dunia digital. Nah, kalau Social Dilemma itu kan langsung jangan di impact negatifnya. Nah, di sini materi yang dipaparkan Mas Gali ini bisa nih jadi salah satu contoh buat gimana sih cara kita manfaatkan digital di ranah yang positif. Oke, mungkin begitu. Oh ya, teman-teman yang belum, kalau misalnya ada pertanyaan terkait pemaparan materi tadi yang luar biasa banget terkait personal branding, bisa kok, linknya ada di kolom chat ya, silakan buat bertanya gitu ya. Oke. Oke, tes. Terus saya masuk ya? Sudah. Sorry kepencet tadi. Nggak apa, Mas. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya, Mas Gali ya. Gimana, Mas? Boleh. Oke. Langsung aja kita bahas dari pertanyaan pertama dari Mbak Pinkan Daula Bangsara Toe. Bertanya bagaimana sih agar tetap konsisten dalam menjaga personal branding ketika merasa tidak nyaman dalam suatu lingkungan dan merasa terjebak dalam lingkungan tersebut. Itu istilahnya gimana sih caranya kita konsisten ketika kita dalam zonanya itu zona yang sebenarnya kurang nyaman buat kita, Mas. Oh, mungkin lebih ke ini kali ya, kayak misalnya nih kalian lagi coba untuk nge-personal branding, terus kayak ya diomongin sama teman-teman kalian, ini apa sih si orang ini sih caper banget kayak gitu-gitu, bukan sih? Jadi circle-nya itu yang tidak mendukung dari cara dia ya mungkin ke personal branding kayak gitu mungkin ya. Iya, mungkin gitu, Oke. Mas. Jadi mungkin di sini sih ya, mungkin tips buat Pinkan Daula Bangsaratu, bener ya? Saya manggilnya Iya. ini.
Jadi intinya sih mungkin mulai kurang-kurangi circle yang memang orang-orang yang seperti itu ya, mungkin kalau misalnya itu memang teman dekat kalian, kalian kasih tahulah pelan-pelan gitu tujuan kalian itu membangun seperti itu kayak gimana. Karena gini ya, kayak saya juga kayak sering webinar kayak gini, sharing-sharing, bikin postingan Instagram story. Pasti ada aja satu atau dua orang yang nggak suka, kayak ini apa sih orang berisik banget gitu kan, kayak gini doang diposting kayak gitu-gitu kan. Tapi kan ya karena tujuan utama kita bukan untuk apa ya istilahnya ya, kita pengen sharing gitu tentang ya mungkin tentang kita seperti apa menjadi developer, karena kan saya juga suka sharing secara personal juga gitu kan di Instagram, oh saya lagi ngoding kayak gini-gini gitu, nggak ada masalah gitu selama memang itu tidak merugikan orang lain gitu tujuan. Ya kalau misalnya ada orang yang nggak suka ya wajar lah ya, toh pasti ada satu dua orang yang nggak suka. Kita juga kayak misalnya dengan kondisi seperti ini juga pandemi, ya banyak lah ya yang masalah-masalah yang kita jadi nggak suka sama satu orang kayak gini-gini. Ya sama kayak kalian juga membangun personal branding itu pasti ada yang bikin gak nyaman. Jadi tipsnya adalah mungkin bisa kasih tahu teman-teman terdekat kalian ya tujuan utama kalian seperti apa, dan mungkin mulai kurang-kurangi circle yang memang yang sekiranya toksik lah ya, jadi kayak nggak mendukung kalian, dan mungkin cari teman-teman deh mungkin komunitas yang memang lebih mendengarkan kalian gitu, jadi yang nggak ngomongin dari belakang kalian gitu. Ya udahlah, saya mending ngobrol sama orang-orang yang memang dukung saya gitu, dibandingkan ngobrol sama kalian-kalian teman saya tapi kok malah toksik gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab sih. Oke, semoga terjawab ya Mbak Pinkan ya. Jadi benar banget dibilang Mas Gary tadi. Minimal kalau misalnya pengen maju, kita harus menghindari toxic relationship di circle kita ya Mas ya. Iya ya, Heeh. betul. Oke, kemudian untuk pertanyaan kedua nih dari Mas Bramulya Nugraha, teknikal banget nih pertanyaannya nih. Ada dua pertanyaan yang diajukan. Yang pertama itu, apakah faktor waktu mempengaruhi pembangunan personal branding? Jika iya, berapa waktu kira-kira yang diperlukan agar personal branding kita dapat menjadi dikenal secara luas? Kemudian yang kedua, apakah kualitas konten mempengaruhi pertumbuhan personal branding tersebut agar dapat dikenal secara luas, Mas? Oke, silakan Mas. Oke, buat Mas Bramulya Nugraha, mungkin saya jawab dulu yang pertama. Jadi apa faktor waktu itu mempengaruhi pembangunan personal branding atau enggak gitu. Kalau saya bilang itu bisa jadi iya, karena saya juga dulu kan nggak tiba-tiba apa sih nongol gitu tiba-tiba jago, nggak tiba-tiba jadi project jadi 10 biji gitu, enggak gitu. Saya juga berprogres dulu yang biasa, yang ya mungkin saya juga cuman kayak developer biasa yang kerja dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Dulu juga saya pernah di titik yang sama gitu. Saya juga sekarang masih sama gitu, masih ngoding-ngoding juga gitu kayak dulu gitu. Ya, tapi yang membedakan adalah biasanya itu kalau waktu itu adalah skill kalian. Biasanya kan kalau misalnya kalian nih setahun, 2 tahun, atau 10 tahun, atau 5 tahun lah ya, kalian jadi developer atau gimana ya, saya contohin developer aja ya. Pasti kan ada beberapa teknologi yang udah kalian pahami, cara bagaimana framework seperti apa, cara membangun website yang atau aplikasi yang memang efektif. Jadi pengalaman itu memang penting dalam pembangunan personal branding. Dan itu juga bisa jadi kayak apa sih, misalnya kalian nih nge-personal branding dari yang biasa aja sampai ke kalian jago. Itu bisa juga gitu. Jadi orang-orang akan melihat progres kalian kayak gimana gitu. Saya contohin aja kayak misalnya nih awal-awal Raditya Dika nge-personal brandingnya dia kan cuman ini doang kan, kayak misalnya punya buku doang gitu. Tapi apa sih secara bertahap dia kayak dia bikin film, dia bikin bisnis, dia bikin podcast. Kayak sekarang kan kayak Raditya Dika bikin kayak keuangan kayak gitu-gitu. Jadi memang itu bisa jadi progres juga gitu. Jadi nggak harus, memang baiknya adalah pengalaman itu penting, tapi nggak berarti kayak misalnya kalian pengalaman yang nggak terlalu banyak nggak bisa sharing, ya bisa-bisa aja. Ya paling sih kalian sharing yang kalian capable untuk kalian sharing aja gitu. Ya intinya jangan so tahu kalau misalnya kalian nggak tahu, tapi kalian sharing hal-hal tersebut gitu. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Kedua, apakah kualitas konten itu mempengaruhi pertumbuhan personal branding agar dapat dikenal secara luas? Tentunya memang iya, itu jadi kualitas konten itu penting banget. Makanya ada yang bilang itu kalinya upload dia bisa 5 juta, 6 juta, 10 juta, mungkin kayak puluhan juta gitu, karena memang konten dia itu ditunggu-tunggu sama orang dan memang kualitasnya tuh setiap upload bagus gitu. Ada juga kan yang memang tiap hari upload tapi kayak apa sih ini kontennya nggak mungkin nggak berbobot gitu ya.
Jadi kalau misalnya sih saya bilang kualitas konten itu penting gitu, tapi tetap harus diseimbangin antara kualitas sama kuantitas. Kadang kalau misalnya kita terlalu perfeksionis nih, kayak misalnya nih, saya nggak mau rilis video sampai benar-benar ini perfect. Ternyata 2 tahun nggak ngerilis apa-apa, ya percuma aja gitu, sama aja bohong gitu. Ya kalian cari titik tengah antara kualitas sama kuantitas gitu ya. Mungkin kualitas nggak apa-apa lah, miss dikit 1-2, tapi secara kuantitas mungkin sebulan kalian misalnya bikin konten seperti apa gitu. Mungkin bisa itu sih yang mungkin bisa saya jawab mungkin. Oke, terima kasih buat pertanyaan dan jawabannya dari Mas Gali. Bener banget ya tadi dibilang Mas Gali ya. Terkait sekarang itu juga Mas Gali masih hype-hype-nya ya. Perbandingan antara Om Deddy Corbuzier sama Atta Halilintar dan Raffi Ahmad itu perbedaan subscribernya, dan ternyata ada rate mereka yang lebih sukses yang mana itu kelihatan banget ya Mas Gali ya, biasanya Iya. dibahas itu. Dan ternyata Om Deddy yang lebih ngehit di YouTube ya daripada Atta Halilintar ya. Iya, per view-nya beda itu kan, ada yang per view-nya berapa dolar gitu kan, macam-macam gitu. Jadi Iya, itu betul, ngaruh betul. gitu kualitas konten tuh, karena ada jadi maksudnya ya ini konteksnya mungkin ngomongin YouTuber. Jadi ada yang setiap hari upload tuh 10 video, tapi ya karena menurut kontennya tidak apa sih, mungkin asal bikin ya jadi nggak rame gitu, karena memang kualitas kontennya tidak baik gitu. Iya, betul banget. Itu hal yang bisa kita ambil contoh terkait soal branding yang tadi udah dibahas sama Mas Gali, yang terkait gradually uploading atau upload jarang-jarang, tapi sekali upload kayak Skin Indonesia 24 bisa langsung viral gitu ya Mas ya. Iya, terus ini juga sih, satu adalah momentum, karena ya kadang memang apapun ya kalau misalnya nggak momentumnya nggak pas ya nggak akan ini gitu. Kayak kita sekarang mungkin bahas hal yang udah 3 tahun udah dibahas terus dibahas lagi sekarang ya kayak udah jadul banget gitu, udah nggak ramai juga gitu. Jadi kita harus pintar-pintar cari momentum juga sih kalau sekarang sih. Bener banget, cari momentumnya. Oke. Oh ya, Awok. Oke. Terkait personal branding ini sendiri nih Mas Gali, aku mau pertanyaan sih lebih ke arah akademiknya ya, lebih ke arah kayak mana, kita balik ke topiknya lagi. Nah, Mas Gali, kebanyakan teman-teman kan yang mereka di kampus, terutama nggak hanya di Amikom ya, di kampus luar sana kan biasanya kan ada yang namanya asisten dosen atau asisten praktikum. Nah, sebenarnya banyak mahasiswa yang masih insecure nih atau masih bingung. Sebenarnya kalau misalnya benefit jadi orang yang sharing ilmu itu apa sih, dan mereka juga kadang tak kehilangan arah. Kira-kira ada tips nggak biar mereka yang awal memulai personal branding mereka itu biar nggak kehilangan arah gitu, misalnya nggak jadi pemuda tersesat gitu. Oke, itu jadi asisten dosen tuh malah jadi tahap yang bagus banget untuk ngelakuin personal branding gitu. Jadi itu ya, jadi kan setidaknya teman-teman di circle kampus kalian misalnya nih, ternyata si Gali itu menjadi asisten dosen di jurusan ini. Setidaknya kalian tuh udah dikenal sama orang-orang circle dari kalian gitu. Dan itu jadi salah satu untuk latihan gitu. Kalau tadi bertanya si insecure atau enggak, ya itu namanya juga latihan sih. Ini juga kalau misalnya kalian tanya nih, saya dulu kayak bawain seminar kayak gini-gini, mau ngobrol di muka depan orang, dulu kan masih seminar banyak orang duduk, emang nggak tegang? Dulu saya juga tegang gitu, ngomong juga mungkin kayak ngomongnya liatnya ke atas, ke bawah, kiri kanan gitu, terus ngomongnya kayak nggak jelas. Saya juga pernah di titik itu gitu, tapi itu memang harus dilatih hal-hal seperti itu, karena itu kan jadi salah satu skill ini juga kan, soft skill juga gitu. Dan tadi benar, jadi kayak jadi asisten dosen itu bisa jadi salah satu tahap pertama untuk ngebangun personal branding kalian juga gitu. Nantinya kan kalau asisten dosen kan pasti ngajar gitu. Dan kalau ngajar itu apa ya? Saya tuh kan senang ngajar karena nge-share ilmu ke orang lain, dan itu juga jadi mungkin jadi ladang pahala juga buat teman-teman karena kan berbagi ilmu sama orang lain gitu. Itu menjawab nggak? Jawab banget sih Mas. Soalnya itu banyak yang teman bingung kan, kayak mana caranya kita melangkah. Dan juga yang tadi ada poin yang keren nih yang tadi presentasi Mas Gali terkait kita itu berbagi itu jangan karena uang, tapi karena kita pengen menyebarkan kebaikan, bener nggak Mas Gali ya? Betul. Itu duit itu memang ya kadang-kadang kita kayak, saya mau terkenal kayak butuh duit ya, wajar lah ya, nggak semua orang juga butuh duit gitu. Cuman duit itu jangan jadi nomor satu, tapi nomor satunya itu adalah tujuan kalian yang secara mulianya itulah ya.
Ya kayak misalnya saya pengen ngajarin orang ini, saya pengen dia sukses atau apalah, bebas lah, itu kan tiap orang beda-beda. Baru nomor keduanya adalah duit gitu ya, karena kita hidup juga butuh duit gitu kan. Betul. Gitu. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Gustu Maulana Firmansyah. Wah, ini luar biasa banget pertanyaannya nih. Mengenai konsistensi dan fokus, saat ini banyak sekali remaja, terutama juga saya yang sangat edik terhadap gadget, namun digunakan untuk hal yang tidak membawa benefit sama sekali, seperti bermain sosmed dan game. Apakah ada cara menghindari dan mengatasi bagi yang sudah mengalami kecanduan gadget? Gimana Mas Gali, menurut Mas Gali? Karena beberapa postingan terakhir itu saya lihat Reza Octavian juga dia main game, tiba-tiba dapat donasi 1 miliar itu Mas Gali. Nah ini pertanyaan mirip-mirip kayak gitu. Ya, ya. Gimana menurut Mas Gali? Jadi cara menghindari mengatasi bagi yang sudah kecanduan gadget ya. Mungkin ini pertanyaannya apa ya? Saya jawabnya ada dua sih ya. Mungkin kalau dari ini ya, secara kan kalau di HP itu sekarang udah bisa ngebatasin nih. Kayak misalnya nih kita buka Instagram atau buka game gitu bisa dibatasin di aplikasinya, kayak misalnya sejam 2 jam kayak gitu. Kita bisa setting kalau sekarang ya di HP-HP baru gitu tuh. Itu biasanya kalian setidaknya bisa mengingatkan bahwa kalian jangan terlalu sering kecanduan gadget. Nah, itu kan secara teknis dari cara ngebatasin di HP-nya. Tapi yang paling penting itu adalah dari diri kalian sendiri sih sebenarnya. Gimana cara ngehindari ngatasin yang sudah mengalami kecanduan gadget. Biasanya itu yang kecanduan itu biasanya suka scroll inilah sosmed, terus kayak nggak ada inilah 3 jam tapi nggak dapat apa-apa gitu, nggak dapat ilmu gitu. Nah, kalau poin dari saya sih coba kalian atur lagi yang kalian follow itu apa, informasi yang masuk ke kalian itu apa. Karena gini ya, kalau misalnya sosmed itu adalah cerminan dari diri kita gitu. Kalau misalnya kita lihat di sosmed kita, timeline kita, atau feed sama explore kita nggak bermanfaat, artinya itu adalah cerminan diri kita. Berarti kita sukanya nggak bermanfaat gitu. Nah, kalian coba atur-atur lagi gitu. Bisa jadi kalian unfollow dulu nih semuanya gitu. Terus kalian follow-follow yang penting-pentingnya gitu. Atau kalian coba ubah dari kebiasaan biasa kalian, misalnya daripada saya scroll-scroll sosmed yang nggak ada, mungkin sosmed juga saya bilang nggak ada manfaat, nggak juga gitu, karena di TikTok juga udah banyak gitu konten-konten ilmu juga gitu. Tapi intinya sih kalian coba batasin gitu, memang diarahin kayak biasanya kita nonton TikTok, ya udah kita nontonnya YouTube, atau mungkin cari-cari yang tontonan yang memang istilahnya menambah inilah ya, menambah wawasan gitu, nggak cuman kayak yang hahaha doang gitu. Terus apalagi ya untuk menghindari mengatasi kecanduan gadget ya. Saya sih mungkin lebih ke mikir gini ya, kalau saya misalnya nge-scroll sosmed kayak gini-gini terus saya nggak dapat apa-apa, saya mikir 10 tahun lagi saya mau ngapain gitu. 10 tahun lagi saya mau jadi apa? Masa sih 10 tahun lagi saya masih scroll-scroll sosmed? Nggak penting juga gitu kan, nggak mungkin gitu. Itu sih mungkin yang bisa menjawab. Oke, semoga bisa menjawab ya untuk Mas Gusto. Dan benar banget, jadi gimana cara kita manfaatkan sebaik-baiknya dan kita batasi diri gitu ya. Oke, ya Mas Gali, kebetulan ada pertanyaan yang unik banget, bukan unik sih, tapi ini lebih secara generalnya, terutama kan Mas Gali kan juga pasarnya kan di dunia developer ya, dengan developer yang bikin konten YouTube. Nah, sebenarnya ini ada pertanyaan yang terkait itu dari Mas Abi. Jadi pasar yang juga membahas seperti yang kita bahas itu, misalnya ketika kita nggak tahu caranya untuk bersaing dalam platform tersebut, apakah kita bisa menaikkan personal branding kita, di mana ketika kita bikin konten, misal contohnya Mas Gali bikin konten programming, dan situ kan juga banyak banget nih kreator programming seperti Pak Sandika Gali, kemudian yang lainnya juga gitu. Nah, gimana sih caranya kita biar bisa meningkatkan personal branding kita di antara teman-teman yang juga punya pembahasan yang sama dengan kita? Oke. Nah, ini mungkin nggak banyak orang yang ngelihat kesempatan itu. Kita kan biasanya mikirnya nih, gimana sih saya bisa bersaing dengan top 10 inilah YouTuber, kayak misalnya nih yang viewersnya paling banyak kan kayak Mas Andika Gali, Programmer Zaman Now, terus Kelas Terbuka, itu banyak lah ya. Nah, daripada kalian fokus kompetisi sama yang big name kayak gitu, ya udah kalian ajak kolaborasi gitu orang-orang yang memang ini gitu. Kayak misalnya nih Mas Andika jagonya di bagian misalnya HTML atau CSS-nya gitu. Kalian jagonya mungkin di bagian backend. Ya udah ajak kolaborasi orang-orang yang memang kalian rasa oh ya udah nih memang
orangnya keren gitu. Kalian ajak kolaborasi orang-orang tersebut yang nantinya juga kalau misalnya mereka terbuka ya udah gitu kayak nanti juga secara nggak langsung Mas Gali itu kerjasama sama contoh aja nih ya yang sekarang saya sedang lakuin sekarang kan. Saya dulu kan bikin konten sendiri kan, bikin YouTube sendiri ya begitu gitu istilahnya ya biasa-biasa aja. Waktu itu sempat diajakin juga sama Mas Angga untuk bikin video tutorial sebelum adanya BWA gitu. Sampai sekarang makanya ada BWA gitu. Ya, pas ternyata dikolaborasiin saya sama Mas Angga, ternyata kelasnya ramai banget gitu dan di luar ekspektasi yang kayak misalnya kalau kayak bikin sendiri-sendiri itu nggak akan seramai yang sekarang kalau misalnya kolaborasi gitu. Jadi mungkin kalau kata saya sih untuk mengatasi hal itu bisa jadi kalian kolaborasi sama orang-orang yang sekiranya saya pengen jadi orang seperti dia juga, ya udahlah saya kolaborasi sama orang tersebut. Tentunya kita juga harus memberikan benefit juga dengan apa sih kalau misalnya mau kerja sama dengan orang-orang tersebut juga sih. Kayak gitu sih. Oke, mungkin itu bisa menjawab ya Mas Habib ya. Bener banget tadi nih bilang Mas Gali, zaman sekarang itu kalau misalnya kita, terutama banyak banget industri startup dan juga content creator itu kalau misalnya kita nganggap semua itu musuh, ya kita juga susah buat berkembang ya Mas ya. Iya, iya. Lebih baik kita anggap semua itu adalah teman dan juga bisa kita guide kolaborasi gitu. Kita kolaborasi walaupun temanya sama gitu. Jadi nggak menganggap semua itu rival gitu. Oke Mas Gali, oh ya Mas Gali terkait bikin konten nih, Mas Gali pernah nggak sih ngerasa ketika kita udah bikin konten, ternyata ada miss, misal kita record, masih share screen nih, record. Nah, ketika kita nge-record, ternyata kok mic kita nggak masuk ke itu. Dan kita udah record selama 30 menit. Pernah nggak sih Mas Gali merasa kejadian seperti itu? Sering banget itu. Saya pas bikin konten juga, pernah tuh bikin tutorial udah 15 menit. Tahunya nggak saya Halo guys. itu habis langsung bete. Di situ langsung bete banget kayak ya Allah ini udah capek-capek ngomong kayak gitu-gitu tuh hal-hal yang jadi atau apa sih manis pahitnya bikin jadi konten kreator. Kadang juga pas lagi live gitu kan pernah kan live IG juga kan ya pas di BWA juga kan. Pernah tuh lagi enak-enak yang ngobrol banyak itu tiba-tiba internet mati gitu, tiba-tiba apa gitu. Jadi kadang-kadang yang bikin aduh kenapa sih kayak gitu hal-hal yang kita juga itu sering banget sih saya juga sering ngalamin juga gitu ya kadang juga pernah pas webinar juga pernah tuh mic-nya mati gitu berapa menit gitu sampai dia ingetin sama yang ininya mas itu mic-nya mati nggak keluar suaranya gitu sering sih saya juga sering kejadian sih Oh, itu ya teman-teman ya. Kadang kita juga masih ada bug-bugnya gitu dan itu nggak apa kita belajar. Bagus justru kalau ada bug berarti beneran gitu kita tahu hidup gitu nggak perfect doang. Ya sama kayak itu ya kesehariannya programmer ya Mas Gali ya. Iya Jadi tiap hari harus sebenarnya sama apa kayaknya. Oke, harus ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Yasita Padilawati. Apakah masih ada orangnya? Ini pertanyaannya kayaknya butuh open mic nih, butuh penjelasan karena ini lebih ke curhatan pribadi nih kayaknya. Bagaimana sih cara mengatasi diri kita apabila saat menampilkan skill kita tapi merasa insecure dan malah takut diremehkan orang lain? Oke, mungkin bisa dijelaskan Mbak Yasinta terkait itu. Silakan open mic. Ya, halo. Apa suara saya masuk? Masuk Mbak. Masuk. Jadi, Masuk, Eko. jadi bagaimana Masuk, sih Mbak, saat kita menampilkan skill kita, tapi tuh udah jadi nih Kak, misalnya udah jadi videonya, terus kok kayak nggak pede ya, kok kayaknya jelek ya gitu loh Kak. Terus pas kita udah upload, terus kayak misalnya ada orang komen kayak gini, apa sih kontennya cuman kayak gitu doang, aku juga bisa kayak gitu-gitu loh Kak. Gimana sih caranya biar kita bisa ngatasin, biar nggak kepikiran kayak gitu gitu. Mending yakin. Nah tadi kamu bilang kan ada orang yang bilang ini konten videonya gini doang aku juga bisa. Tanyain balik sama dia bikin konten yang sama kayak dia udah bikin konten yang kayak gitu juga nggak? Kalau dia dia belum bikin konten tapi komennya kayak gitu ya udah nggak usah didengerin. Pertama itu. Terus mungkin kalau kamu kan misalnya di sini kan nggak pede kan takut diremehin gitu ya. Coba kalian nih buka YouTuber yang paling rame atau misalnya kalian yang memang sesuai dengan minat kalian gitu. Terus kalian sortir berdasarkan yang paling terlamanya. Kalian lihat video dia yang paling terakhir sama video dia yang paling terbaru.
Coba lihat pasti ada progres yang di mana ya dulu tuh pasti nggak ya istilahnya apa ya, videonya buram terus suaranya nggak jelas kayak gini-gini. Pas sekarang kalian lihat yang paling baru itu pasti jadi perfect, beda banget lah resolusinya 4K atau gimana gitu. Kalau misalnya kamu bilang ya nggak pede, ya memang sih saya juga kalau pas dulu ngajar saya juga nggak pede. Coba kamu lihat video saya di awal-awal banget itu bikin video tutorial, udah mah ngerekamnya ngezoom banget, suaranya nggak jelas, terus mic-nya noise kayak gitu-gitu gitu sampai ke titik di mana saya kayak udah tahu nih cara ngetek kayak gimana, cara bikin opening kayak gimana. Hal-hal tersebut memang progres gitu. Jadi kalau misalnya di awal-awal itu nggak perfect itu nggak ada masalah gitu. Jadi yang saya udah bilang karena progres itu ya akan kelihatan kalau misalnya kalian konsisten gitu dari yang tadinya nggak bisa apa-apa, tadinya nggak perfect sampai ke kalian ke perfect gitu. Karena hal seperti itu nggak instan gitu. Teman-teman juga butuh waktu untuk kayak misalnya bisa menjadi konten kreator atau misalnya mau bikin personal branding yang bagus gitu. Itu nggak ada masalah ya kalau pertanyaannya nggak pede, sama saya juga nggak pede. Tapi gimana cara kita nge-overcome dan kebal lah ya dengan omongan-omongan orang dan pikiran kita. Karena itu nggak pede, takut diremehkan karena itu ada di mindset kita. Selama mindset kitanya memang apa sih, ya udahlah bodo amat gitu dengan omongan orang, yang penting gue niatnya baik gitu. Tapi tetap dengerin orang kalau misalnya ada feedback yang memang membangun gitu. Itu sih yang mungkin bisa saya jawab. Oke, begitu. Semoga menjawab ya Mbak Yasinta ya. Oke. Oke, kebetulan nih kita masih ada sisa waktu sekitar 10 menit lagi. Nah, eh, aku mau bertanya lagi nih Mas Galih, terutama kan kita kan build personal branding di ranah profesional ya, as a Betul, developer and any other perspective in our digital era. Jadi apa aja sih yang perlu kita miliki buat personal branding selain konten di YouTube gitu? Mas? Ini konteksnya apa, developer atau lebih ke general? Lebih ke general tapi ke ranah profesional, soalnya kan zaman sekarang juga masih rame-rame orang-orang publish di LinkedIn atau mungkin mereka yang bikin konten di YouTube, TikTok. Nah, itu apa sih yang harus dimiliki sebagai portofolio mereka gitu buat ngebuat personal branding, dan ketika mereka misal pengen kerja lah di beberapa startup, jadi startup itu bisa nggak perlu nggak perlu ngepoin secara rinci, mereka udah tahu sendiri karena kita udah punya portofolio yang bisa mereka lihat secara gamblang gitu. Mungkin ini sih kalau misalnya ini mungkin yang saya lakuin juga sih langkahnya. Pertama kalian pelajarin dulu nih yang memang kalian mau apa sih yang emang kalian targetin, kayak misalnya nih, gue mau jadi seorang konten kreator, bukan konten kreator lah, konten kreator lagi. Saya pengen jadi seorang copywriter yang memang apa sih misalnya bagus gitu tulisannya, kepake terus dan dipakai oleh startup gitu kan. Kalau kerja pun nyarinya nggak susah. Berarti tujuan utama langkah pertama kita ya udah kita pelajarin dulu nih ilmu-ilmu kayak copywriter kayak gimana. Kayak kita beli course dari orang-orang kayak cara menjadi copywriter yang bagus, terus lihat-lihat follow-follow yang memang dia seorang copywriter yang bagus seperti apa. Nah, lalu di situ setelah kita belajar ya kita aplikasikan gitu, kayak misalnya kalau misalnya kalian memang belum kerja ya udah deh kalian coba bikin copywriter untuk blog kalian sendiri gitu, dilatihnya di sana, atau misalnya kalian bantuin orang-orang yang memang membutuhkan, misalnya nih lagi pandemi kayak gini lagi butuh konten writer di Instagram mana gitu, karena kan mungkin ada yang kewalahan gitu, kayak misalnya nih banyak lah ya ada beberapa apa sih akun-akun yang memang tujuannya bukan kerja tapi lebih ke kayak sosial gitu, ya udah kalian bantuin gitu ya, jadi jatuhnya itu lebih ke volunteering ya atau kerja pro bono gitu. Nah dari situ kan berarti setidaknya udah ada pengalaman walaupun belum dapat duit gitu. Nah nanti pas nantinya udah kayak misalnya saya mau ngelamar atau mau ngambil project, udah ngelihat nih, oh si orang ini ternyata suka ngajar ya, oh si orang ini pernah kontribusi di bagian A, B, C atau gimana ya, setidaknya itu yang udah membangun dari pengalaman kalian. Nah nanti pas kalian ngelamar atau kalian dapat project, oh udah ada nih portofolionya gitu dulu seperti ini. Nanti dapat pekerjaannya, dan pekerjaan itu juga kalau misalnya kalian udah selesai, nanti juga orang yang kalian apa sih dapat kerjaan lain pasti dilihat, oh sini pernah ngejain project ini ya. Jadi akan terus menerus gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang dulu juga saya nggak punya project apa-apa, ya udah saya bikin project sendiri dulu aja sampai memang ternyata project bikinan saya sendiri yang nggak dibayar sama orang-orang tuh dilihat gitu. Oh, Galih pernah
bisa bikin ini ya. Yaudah nih bikin project ini. Nah, di situ portofolio secara nggak langsung akan jadi banyak gitu nantinya gitu. Dan kepake sampai sekarang juga kepake. Mungkin lihat aja gitu di portofolio saya ada gitu dari website yang dulunya tahun 2000 berapa sampai sekarang ya, karena memang saya sering ini gitu ya, ada project ya udah saya ambil gitu. Kadang saya nggak lihat nominalnya juga gitu, ya udah cuma dibayar 1 juta 2 juta doang nggak apa-apa, yang penting ada pengalamannya gitu. Dulu saya karena nggak fokus duitnya, kalau ngebandingin sama orang lain ya mungkin gaji orang lain lebih besar, tapi saya lihat dari jangka panjangnya karena saya ngambil dari pengalamannya. Gitu sih mungkin yang bisa saya jawab. Oke, itu ya Mas. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini dari Mas Arya Rizky, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci ya Mas Arya Rizky. Hanya butuh pertanyaan dari Mas Arya Rizky ini terkait tentang gaya sendiri membangun dan meningkatkan strategi, ini lebih ke arah strategi personal branding, baik itu strateginya. Dari Mas Arya Rizky mungkin bisa dijelaskan. Koneksinya agak ini tadi apa ya? Halo Mas Arya Rizky. Sepertinya memang koneksi dari Mas Alfi ini, Mas Galih. Oh iya ya. Takutnya dari saya. Halo Mas Alfi. Halo, Oke. masuk? Masuk. Oke, sorry. Saya tadi kereset jaringannya. Oh. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Mas Arya Rizky nih. Oke, Mas Arya Rizky di sini masih bisa open mic? Apakah masih ada di sini, Mas Arya Rizky? Tidak ada sepertinya. Ya. Kayaknya nggak ada deh. Oke. Dijawab aja apa gimana ini? Oke, mungkin boleh jawab Mas Gali terkait strategi personal branding. Nah, ini lagi-lagi strategi yang baik itu gimana sih cara nembak? Strategi yang baik ya, saya juga kalau ditanya gini memang nggak ada jawaban yang pasti sih, cuman tadi sih mungkin saya coba flashback sama yang tadi saya bahas di slide. Jadi pertama-tama kalian harus tahu dulu gitu istilahnya kalian tuh mau bikin apa gitu, jangan bikin yang memang kalian nggak ngerti gitu. Jadi kalian harus fokus, kalian harus ambil niche-nya dulu, terus niche-nya kalian pelajari dengan dalam detail, terus kalian pelajari sama orang-orang. Nah, kalian coba amati aja orang-orang yang memang udah sukses gitu. Ya, mungkin kalian jangan nganggap kayak udah ada yang sukses, saya nggak akan sukses. Jangan mikir kayak gitu. Kita bisa sukses dengan lingkungan kita sendiri gitu. Jadi kalian coba ambil ya udah lingkungan yang kecil dulu aja, misalnya orang-orang di Bandung atau orang-orang di Indonesia atau orang-orang Jawa Barat kenal kalian lah istilahnya gitu. Kalian fokus di audiens tersebut. Nah, kalian sesuaikan dengan audiens tersebut. Nah, di kayak Jawa Barat berarti orang-orang Sunda. Nah, orang-orang Sunda kontennya seperti apa gitu. Jadi, kalian sesuaikan dengan audiens kalian. Berarti misalnya nih, kasih bercandaan-bercandaan kayak yang Sunda kayak gitu-gitu. Bisa juga seperti itu gitu. Karena tiap orang itu pasti punya personanya masing-masing gitu. Kayak misalnya Mas Andika punya personanya seperti apa, Mas Eko, adalah buat teman-teman juga kan yang developer pasti kenal, terus Mas Angga personanya seperti apa, saya personanya seperti apa, pasti akan ada kelebihan atau kekurangan yang bisa kalian lihat di orang-orang tersebut gitu. Dan kalian juga pasti nanti tinggal ambil aja kelebihan yang memang sekiranya kalian capable di bagian mana gitu. Terus terakhir apa lagi ya strategi yang baik. Itu aja sih mungkin ya, paling tadi terakhir aja sih konsisten kali ya. Karena ya kalau misalnya kita sebagai content creator atau misalnya mau ngebangun personal branding, kalau lep-lep hilang-hilangan ya nanti orang nggak akan kenal kita gitu kan. Yang pasti kalian konsisten untuk sering, ya istilahnya sering sharing, sering post, atau sering kontribusi lah ya, setidaknya orang-orang biar tahu kalian tuh ada gitu. Gitu sih. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir dari Mas Arya Rizky ya. Terima kasih teman yang udah bertanya. Terima kasih juga buat Mas Gali yang udah sharing-sharing juga terkait banyak ilmu terkait personal branding baik di
dunia profesional maupun dunia kreator. Oh iya, sebelumnya nih, Mas Gali, silakan kalau saya Mas Gali ingin menjelaskan detail terkait Wit Angga. Mungkin teman-teman ada yang penasaran, Wit Angga itu apa sih dan kita belajar apa aja di BWA gitu. Mungkin Mas Gali bisa memperkenalkan lebih lanjut. Ini bisa mungkin share screen sebentar aja kali ya, biar Ya, bisa lihat. boleh. Oke, ini saya share screen, udah masuk kali ya? Iya, browsernya. Sudah. Oke, coba kelihatan ya tabnya. Jadi di sini saya akan coba ngeliatin tentang build tangga ya. Jadi teman-teman itu karena di sini mungkin kan banyak teman-teman di sini yang developer, kalau ada developer, desainer dan atau misalnya yang industri-industrinya yang teknologi seperti ini gitu ya. Nah, jadi di sini tuh teman-teman bisa belajar dari beberapa mentor ya. Di sini banyak mentor-mentor yang memang apa sih? Mentor-mentor yang memang capable pada skill-skillnya dan kalian bisa belajar di sini. Nah, di sini macam-macam, ada yang mobile kayak Flutter, terus ada desain seperti 3D, terus ada juga kayak soft skill nih, kayak misalnya English for freelancer, cara mendapatkan pekerjaan. Intinya banyak ya yang termasuk ke industri teknologi seperti ini gitu. Dan ini juga teman-teman tuh bisa belajar dari kelas gratisnya dulu. Nah, jadi ada kalau misalnya teman-teman join di sini, kalian bisa dapat 6 kelas gratis kalau misalnya kalian awal-awal pengen belajar. Dan teman-teman juga bisa lihat katalognya itu macam-macam. Jadi kalau misalnya kalian pengen pelajarin yang gratis, ini ada di bagian sini ya. Di misalnya nih kalian pilih dulu, saya pengen belajar coding, berarti saya pilih di bagian kode. Terus saya pengen belajar kelas yang gratisnya dulu aja nih, karena kayak saya misalnya belum punya dana. Nah, kalau saya misalnya nih udah nabung dan udah pelajari dasar-dasar yang ada di sini, misalnya nih teman-teman pengen beli yang premiumnya nih, nah bisa nih teman-teman bisa apa sih pelajari di sini gitu. Dan ini juga, nah salah satu untuk ngebantu kreator-kreator juga, karena kayak misalnya nih salah satu kelas yang ada di kita. Nah ini juga kan dibikinnya oleh beberapa mentor nih. Di sini kebetulan ada 3 mentor dan teman-teman akan nge-support 3 mentor tersebut pada di sini gitu. Dan di sini juga nggak cuman kelas video doang, teman-teman juga di sini ada yang namanya, nah ini salah satu fitur yang kita baru develop juga, jadi handbook. Buat teman-teman yang memang tadi kan ada pertanyaan kayak, saya mau ngapain sih, mau jadi apa nih, nyasar nih. Nih kalian bisa baca-baca di sini informasinya nih. Oh backend itu apa aja sih, responsibility-nya, toolsnya biasanya apa aja, terus skill-nya apa aja, dan mungkin yang teman-teman biasa tungguin adalah gajinya biasanya berapa gitu. Nah, kalian bisa lihat informasinya di sini. Dan kita juga punya banyak ya di sini juga kalau teman-teman pengen lihat webinar yang ada di kita yang kemarin-kemarin sempat rilis juga ada di sini. Tips juga ada. Intinya sih ini jadi satu one stop solution kalau misalnya teman-teman pengen ningkatin skill ilmu di bidang coding, desain ataupun soft skill yang terkait dengan ilmu teknologi. Itu sih mungkin buat teman-teman yang ingin di sini. Dan buat teman-teman juga kalau misalnya sekarang pengen belajar dan pengen apa ya istilahnya nanya, Mas ada diskon atau enggak nih? Kebetulan memang di kita tuh lagi ada diskon juga gitu. Jadi teman-teman tinggal cari aja di sini atau enggak bisa follow juga di Instagram kita. Ada beberapa kelas-kelas yang memang lagi promo di kita gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin dananya kurang ya lagi sedikit gitu ya, lagi nggak terlalu banyak, mungkin bisa ikutin promo itu untuk memulainya. Itu sih yang bisa saya share tentang Build with Angga. Oke, terima kasih Mas Gali. Itu ya teman-teman ya, silakan teman-teman yang pengen belajar, terutama bingung platform pengen belajar itu di mana yang lebih mudah, atau mungkin masih jadi mudah tersesat nih, pengen belajar mulai kayak web, programming yang lain dari mana, mungkin bisa akses di website buildwithangga.com ya teman-teman ya, di Google bisa cari. Gitu. Oke, terima kasih Mas Gali terkait materi personal branding dan pengenalan Build with Angga sangat luar biasa. Dan bisa saya izin ambil kesimpulan, jadi terkait personal branding ini itu teman-teman di zaman sekarang, di era digital sekarang pasti setiap orang butuh, karena zaman sekarang di masa pandemi ini juga kita juga agak sulit buat mencari pekerjaan, mencari karir, dan mencari nge-branding juga di kancah lingkungan kita, terutama kan teman-teman di kampus kan juga agak sulit banget ya, udah online. Lebihnya mungkin dari tips-tips banyak ilmu yang Mas Gali tadi sharingkan bisa teman-teman manfaatkan untuk membuka branding teman-teman seluas-luasnya di dunia digital, di sosial media, di internet, dunia cyber. Karena di
di berbagai platform seperti YouTube, LinkedIn itu bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan skill, membuka lapangan baru buat teman tersendiri pengen belajar dan pengen cari pekerjaan dan lain sebagainya, dan juga dalam hal-hal positif dan berbagi biar lebih mobilitasnya lebih bagus lagi, lebih baik lagi gitu ya. Dan sungguh luar biasa banget terkait tadi Bu Angga, mungkin teman-teman bisa belajar, bisa ekspor di sana karena banyak banget ilmu-ilmu yang ada di provide di Bu Angga yang teman-teman bisa istilahnya bisa itulah, bisa tingkatkan lagi, dan juga di samping itu teman-teman juga bisa ningkatin skill juga dengan nonton video-video YouTube-nya Mas Gali juga di YouTube ya teman-teman. Karena banyak yang pengen memulai, aku pengen bikin web gitu, aku pengen bikin web tapi bingung cara mulainya di mana. Silakan bisa mengakses web Angga dan juga nonton channel YouTube-nya Mas Gali. Oke, mungkin sekian dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke Mbak Dwi. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman secara virtual tapi ya, buat para pembicara yang luar biasa dan juga moderator. Oke. Terima kasih juga kepada Mas Galih Pratama ya, salam kenal sebelumnya. Jadi materi yang dipaparkan tadi sangat luar biasa sekali, dan juga ada demonya loh. Demonya ini langsung dari co-foundernya gitu. Jadi sangat luar biasa sekali. Nah, harapannya setelah adanya webinar ini teman-teman bisa mengambil nih kesimpulan dari apa yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Afi. Nah, di sini ada yang cukup menarik buat saya karena di sini ada jangan jadikan uang sebagai fokus utama. Nah, itu menarik sekali sebenarnya buat saya. Nah, ini menarik juga karena ketika teman-teman nanti bergabung menjadi asisten praktikum, nah ini yang pengen saya tekankan di sini adalah jangan mikirin biayanya cuman seberapa sih, kecil atau sedikit. Nah, misalkan seperti itu. Nah, tolong nanti bisa digarisbawahi ya, seperti yang dibilang Mas Galih pertama tadi, yaitu jangan jadikan uang sebagai fokus utamanya, kayak gitu. Jadi silahkan join di asisten praktikum forum asisten itu untuk bisa ngebangun personal branding sekalian, dan juga uang itu sebagai bonusnya, seperti itu. Jadi mungkin apa ya istilahnya, saya harap ke teman-teman semuanya jadikan uang itu nomor 2 dulu ya, ibaratnya nomor 2 kan uang dulu. Nah, itu untuk kata yang menurut saya itu menarik bagi saya. Nah, untuk selanjutnya presensi. Mungkin untuk teman-teman saya ingatkan kembali yang belum presensi, silahkan presensi dulu. Dan nanti untuk sertifikat itu akan dikirim maksimal 2 minggu ya teman-teman. Jadi dia harap menunggu terlebih dahulu. Dan untuk yang tidak presensi seperti apa? Nah, tolong banget teman-teman presensi, karena kita akan mengirimkan sertifikat itu berdasarkan presensi teman-teman. Dan yang tidak memenuhi ketentuan peserta webinar itu juga mungkin sertifikatnya tidak bisa turun gitu ya, karena tadi sudah saya jelaskan di awal untuk ketentuan peserta webinarnya. Nah, saya jelaskan kembali untuk open recruitment-nya masih buka. Silahkan teman-teman akses di website forumassistant.org.id, manfaatkan kesempatan yang ada. Dan untuk pengumuman peserta yang mendapatkan door prize, silahkan pantau terus di Instagram kami di @forumassistant gitu ya. Jadi nanti nama kalian akan diinformasikan di Instastory kami. Seperti itu. Nah, ini sepertinya banyak yang udah live ya. Mungkin karena ada beberapa yang tidak kondusif gitu. Jadi dari panitia mengambil langkah yang lebih bijak seperti itu. Jadi untuk teman-teman di sini yang belum open cam, silahkan open cam dulu. Kita akan foto bersama ya. Siapa tahu nanti foto kita juga bisa mampang di Instagramnya Bu Angga ya Mas Galih. Lumayan nanti. Oke, silahkan untuk yang cewek belum pakai jilbab bisa dipakai dulu jilbabnya. Sembari saya tutup juga untuk webinar pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman 162 peserta yang masih join sampai dengan jam 8:30 kurang 7 menit ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan saya mohon maaf selama mandu acara tadi banyak kesalahan atau perkataan yang tidak saya sengaja. Selamat malam teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita foto bersama dulu ya. Mungkin bisa dipandu oleh Ketua Panitia. Silakan. Oke, baik. Sebelum kita foto bersama, saya hitung sampai 5 ya teman-teman. Jadi mohon dihidupkan kameranya untuk diambil dokumentasinya. Oke, silakan. Saya hitung dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah siap semua ya? Oke, jadi kita akan foto dengan berbagai pose. Jadi
diharapkan teman-teman ambillah pose sebagus mungkin. Karena kalau dipasang di Instagram biar kelihatan kece gitu kan. Oke, kita mulai ya. Pertama ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, 3 kali lagi ya teman-teman. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke. 2 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, last ya. Ini teman-teman silakan ambil pose yang paling bagus. Yuk. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, cukup. Mungkin dari saya sekian. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah join. Mungkin karena kita sudah selesai ya, diharap ditunggu aja sertifikatnya nanti akan kita kirimkan via email. Dan untuk yang udah tadi bertanya-tanya atau yang udah sesuai ketentuan Doorpress tadi, yang udah bikin story, ditunggu aja pengumumannya. Gitu. Terima kasih.